bahwa hidup dan mati manusia itu adalah milik Tuhan, ya, milik Tuhan, bukan milik manusia. Karena itu juga hidup di dunia ini sifatnya sementara, ya, sementara, sehingga disebut sebagai gereja yang bersiarah menuju rumah Bapa. Oleh karena itu, bacaan pertama hari ini menegaskan kepada kita sekalian, bagi orang yang tidak berpengharapan, maka kematian itu seolah-olah akhir dari segala sesuatunya, ya. Tetapi bagi orang yang mempunyai pengharapan, maka kematian itu adalah awal untuk memasuki kehidupan yang baru di dalam kerajaan surga. Maka Yesus dengan tegas dikatakan dalam bacaan pertama ini bahwa mereka akan dikumpulkan oleh Tuhan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mereka yang sudah meninggal dalam nama Yesus akan dibangkitkan untuk memasuki kehidupan yang baru. Maka demikian saya katakan tadi, sesedih apapun kita, rasa kehilangan bagaimanapun kita, tetapi kita harus melihat bahwa peristiwa kematian itu merupakan pintu masuk di kehidupan yang baru. Karena Tuhan telah menyediakan tempat kepada setiap orang yang telah percaya kepadanya di dalam kerajaan surga. Maka bacaan Injil hari ini menegaskan kepada kita sekalian, dalam amanat perpisahannya Yesus dengan sangat tegas mengatakan demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini jelas, ya, di rumah Bapakku itu banyak tempat tinggal, Tuhan bilang. Itu berarti bahwa jelas sekali ditegaskan bahwa kematian seorang yang beriman, yang percaya kepada Yesus, bukanlah kematian yang sia-sia, tetapi sebuah kematian yang nantinya itu memasuki kehidupan atau tempat yang disediakan oleh Tuhan kepada setiap pribadi manusia. Mau dia masih panjang umur, mau dia umurnya sekian, itu bukan satu persoalan. Kan sekali lagi bahwa kehidupan kita itu adalah milik Tuhan sendiri. Namun Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan juga menegaskan kepada kita bahwa bagi setiap orang yang ingin mengalami kebahagiaan kekal di surga itu, maka dia harus mengakui Yesus sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan sebagai kehidupan. Itu syarat utama yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Maka sekali lagi, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka sekali lagi jangan pernah gelisah hati kita, jangan pernah takut ketika kematian itu akan menjemput setiap pribadi manusia. Ya, karena sekali lagi bahwa kematian itu bukanlah kematian yang sia-sia. Maka dia sangat tegas, jangan gelisah. Yang paling penting kita percaya juga berarti kita harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan sebagai ajaran yang benar dalam kehidupan kita semasa hidup kita di tengah-tengah dunia ini, yaitu selalu hidup dalam cinta kasih, hidup dalam kebaikan, hidup dalam persaudaraan. Maka jangan sia-siakan hidup kita ini, ya, kita harus mengisi kehidupan kita ini dengan melakukan hal-hal yang baik. Orang takut mati salah satunya karena dia banyak dosa, ya, itu orang takut mati karena dia banyak kesalahan di tengah-tengah dunia ini. Tapi kalau orang itu beriman, menjalankan firman Tuhan dengan baik, melakukan kehendak Tuhan dengan baik, maka kapanpun kematian itu menjemput setiap pribadi, dia selalu siap. Ya, itu. Tapi karena dia banyak kesalahan, dia takut, gitu ya. Nah, maka oleh karena itu Yesus hari ini mengingatkan kepada kita, kalau kita percaya, kita jangan gelisah dan takut, sebab Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Nah, oleh karena itu saya yakin dan percaya juga bahwa Josephine Tritani yang telah menjadi pengikut Kristus ini juga pasti akan dibangkitkan oleh Tuhan untuk memasuki kehidupan yang baru di dalam kerajaan surga. Meskipun secara umurnya sangat, ya, 46 tahun gitu ya. Tapi sekali lagi bukan soal umur panjang dan pendek, tetapi yang paling penting bagaimana umur panjang dan pendek itu dijalani dengan kehidupan yang baik. Dan saya percaya dan yakin juga bahwa semasa hidupnya Josephine juga tentunya telah menjalankan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupannya. Ya, hidup dalam kebaikan, minimal kepada mamanya, saudara-saudaranya, dan mungkin kita semua di sini yang mengenalnya. Nah, oleh karena itu,
Kesetiaan menjadi pengikut Kristus inilah yang penting kita lakukan dalam hidup kita. Kita lanjutkan teladan kesetiaan ini, ya, untuk setia pada menjadi murid Yesus, setia juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, dan setia juga untuk berbuat baik. Saya melihat ketika saya memberikan minat suci, ya, wajah Yosef ini adalah wajah seorang yang baik kalau menurut saya sih. Ya, di tengah-tengah dia udah gak sadar gitu ya, saya minat suci, tapi terpancar di wajahnya seorang pribadi yang sebetulnya sangat baik. Ya, jadi dia di tengah-tengah penderitaan, tapi masih terpancar. Saya belum lihat jenazahnya nanti, ya, gitu ya. Tapi pada saat dia lagi koma habis operasi, ya kelihatan bahwa anaknya baik gitu ya. Dan kebaikan-kebaikan ini yang membaca ini pun tentunya saya kena baca juga adalah buah-buah dari penghayatan imannya akan Kristus. Maka bagi keluarga yang ditinggalkan harus melanjutkan karya-karya baik, teladan-teladan baik yang telah diteladankan oleh Josephine ini dalam semasa hidupnya. Jangan ada misalnya peristiwa kemarin ini malah membuat pecah keluarga, ya, saling menyalahkan satu terhadap yang lain. Ada begitu tuh, ya kan? Ketika kematian menjemput saling menyalahkan, oh kamu begini, kamu begitu, gara-gara kamu, gara-gara itu, ya kan? Tidak. Sekali lagi ya, bahwa kematian itu bukan apa, itu kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu tidak ada yang baik. Ya, karena hidupnya, dia punya hak dong memanggil kapan saja dia mau, tuh. Bukan karena ini, bukan karena tante ini, bukan karena ibu ini, bukan karena om ini, bukan. Ya, mau bagaimanapun Anda mempertahankan kehidupan ini, kalau Tuhan sudah menghendaki, ya itulah dia akan berpulang kepada Tuhan. Dan juga tentunya Tuhan tahu seandainya Josephine ini tetap hidup, ya, dengan situasi penyakit yang dialaminya, yang sudah menyebar kemana-mana, gitu ya, tentu akan dia lebih menderita. Ya kan, tentu orang tua, saudara-saudara akan lebih kasihan ya lihat dia, ya. Maka lihat Tuhan punya caranya sendiri. Doa-doa kita dikabulkan. Tuhan telah membebaskan dia dari segala penyakit yang dideritanya. Meskipun ada harapan-harapan dia yang belum tersampaikan, ya, terutama kalau nggak salah dia akan menikah tahun ini. Ya, tapi ya tadi kita juga tidak bisa menyalahkan keadaan. Apalagi kalau Tuhan sudah menghendaki, semuanya akan kembali ke sana. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, keluarga, jangan kita saling menyalahkan, ya. Tetap berpasrah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan telah membebaskan dia dari segala penderitaan yang dialaminya dalam beberapa bulan terakhir ini, ya kan? Tuhan juga telah mengakhiri perjuangan di tengah-tengah dunia ini, ya. Tentunya apa yang dilakukan Tuhan itulah yang terbaik bagi Josephine dan tentunya untuk kita semua. Karena itu kita berharap dan berdoa juga semoga Josephine dapat menjadi pendoa bagi kita semua, terlebih bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena itu mari dengan hati yang tulus kita berdoa semoga Tuhan menganugerahkan rahmat, kebahagiaan dan ketentraman jiwa bagi Josephine di dalam kerajaan surga. Semoga demikian. Amin.